Puji Tuhan saudara, renungan kita hari ini sampai di 2 Samuel pasal yang ke-17. Tema hari ini, akar kepahitan. Saya ingin mengajak saudara membaca di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Banyaknya dukungan dan kekuatan yang dimiliki oleh Absalom tidak lepas dari pengaruh Ahitofel, penasihat Raja Daud yang menyeberang ke kubu Absalom. Dengan trik-trik yang diberikan Ahitofel, makin banyak rakyat yang memihak kepada Absalom. Di dalam 2 Samuel 15 ayat yang ke-12. Siapakah Ahitofel sehingga ia bisa berlaku sedemikian jahat kepada Raja Daud? Jika mempelajari Ahitofel, kita akan sangat terkejut melihat bahwa dulunya dia adalah seorang penasihat Raja Daud sendiri. Bahkan begitu hebatnya nasihat-nasihat yang diberikan Ahitofel kepada Daud, sehingga di mata Daud nasihat Ahitofel adalah sama dengan petunjuk dari Allah sendiri. Di ayat pembacaan kita tadi, bagaimana mungkin seorang penasihat raja yang dulunya sedemikian bijak, sangat diurapi Tuhan, bahkan menjadi kepercayaan raja, bisa berubah 180 derajat? Alkitab tidak memberikan keterangan secara pasti tentang perubahan sikap Ahitofel kepada Daud ini. Namun para ahli Alkitab menafsirkan bahwa Ahitofel berubah membenci Daud berkenaan dengan bagaimana Daud mengambil Batseba menjadi istri dengan cara yang sangat jahat. Mengapa Ahitofel marah kepada Daud? Karena Ahitofel adalah kakek dari Batseba. Dijelaskan dalam 2 Samuel 23 ayat 34 dan 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Akhir hidup Ahitofel juga sangat tragis. Ia bunuh diri ketika nasihatnya tidak didengar oleh Absalom. Di dalam 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan kebencian dan kepahitan menguasai hati kita. Sudah terlalu banyak orang Kristen yang hidupnya hancur berantakan karena mengizinkan kepahitan menguasai hatinya. Kita punya alasan untuk marah dan kecewa saat diperlakukan secara tidak adil. Namun jangan sampai hal itu membuat hati kita menjadi pahit. Daripada hidup dalam kebencian, pilihlah untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Memang tidak mudah mengasihi orang yang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita. Namun demikian percayalah bahwa kasih Tuhan akan memampukan kita untuk melakukannya. Mari bebaskan diri kita dari kepahitan hati. Karakter yang sedemikian baik bisa berubah hanya karena mengizinkan akar kepahitan menguasai hatinya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, renungan hari ini mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh memiliki akar kepahitan. Kami tidak boleh menyimpan akar kepahitan. Kami harus membereskan itu semua. Karena akar kepahitan selain mengacaukan suasana hati kami, itu akan membuat tindakan-tindakan kami pun menjadi tindakan-tindakan yang semakin hari semakin salah di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami akan dikuasai oleh kebencian. Bahkan karakter kami juga akan berubah seiring waktu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tetap tinggal dalam hati kami. Kami memelihara firman-Mu dalam hati kami, supaya yang berakar di dalam hati dan hidup kami hanya benih kebenaran, benih firman-Mu, dan akar kepahitan, benih kepahitan tidak punya tempat di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.